Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman semua. Jadi pada kesempatan pagi hari ini, saya kebagian untuk membawakan tentang cytokine storm dan upcoming lung restriction process atau fibrotic pada COVID-19. Jadi sebetulnya ini materinya cukup panjang, tapi kita akan mencoba menjelaskan dengan singkat dan semoga bisa dimengerti. Ya, baik, kita mulai dengan pendahuluan dulu. Jadi ini adalah COVID-19, suatu penyakit pneumonia atau radang infeksi paru yang disebabkan oleh virus. Jadi selain virus, pneumonia juga disebabkan oleh bakteri dan jamur. Tapi pada pasien-pasien dengan COVID-19, bisa saja bakteri dan jamur ikut bergabung dalamnya dalam membuat infeksi yang sangat berat. Pertama kali dilaporkan pada 31 Desember 2019, artinya sudah berulang tahun ya, setahun. Kemudian kalau untuk di Indonesia, di Wisma Atlet kita dirikan tanggal 23 Maret, sebentar lagi kita ulang tahun. Dan sekarang COVID-19 hampir di seluruh dunia, termasuk negara kita yang sampai sekarang belum tuntas penanganannya. Nah, kita mengetahui bahwa virus corona dinamakan sebagai corona karena bentuknya seperti mahkota crown gitu ya. Kita lihat kalau gambar di sini, ini ada namanya membran glycoprotein ya, kemudian di dalamnya ada kepingan RNA-nya, kemudian yang bagian tajamnya ada namanya spike protein atau spike glycoprotein yang akan menempel dengan reseptor ACE2. Jadi spike glycoprotein ini akan menempel, ya, dia berada pada permukaan virus dan akan berikatan dengan reseptor ACE2 di permukaan sel target. Nanti kita lihat sel targetnya apa saja. Juga dia dibantu oleh namanya TMP-PRSS2, yaitu transmembran serine protease tip, yang akan memotong reseptor ACE2 sehingga nanti dia akan mengalami aktivasi dan menempel di sana sehingga akan masuk ke dalam sel host dan seterusnya akan mengalami proses replikasi RNA sehingga memperbanyak dirinya sampai membuat seluruh bagian sel yang dihinggapinya menjadi rusak. Ini dia sel target, jadi yang paling banyak sebetulnya ada di respiratory tract, mulai dari nasal, paru, kemudian di bagian lain juga ada di usus, di jantung, di mata, di hati, kemudian pada sel goblet biasanya, dan banyak jaringan lain yang akan memiliki reseptor ACE2 ini. Jadi yang paling banyak adalah menempel di reseptor saluran nafas, dan efeknya akan lebih berat ketika menempel di saluran nafas dan memperbanyak dirinya sebanyak mungkin. Nah, jadi kita ketahui kalau SARS-CoV-2 ini ketika dia masuk ke dalam paru, kita lihat di sini ya. Jadi ada namanya reseptor ACE2, dia akan berikatan ya nanti pada akhirnya sampai menimbulkan yang dinamakan sebagai ARDS, ini sebagai pendahuluan saja ketika inflamasi berlebihan atau terjadi yang namanya cytokine storm. Itu yang akan kita bahas nanti sekarang. Ini adalah bagaimana pertama kali si SARS-CoV-2 ini masuk ke dalam sel kita, ya, terutama di respiratory tract. Ketika dia masuk, dia akan berikatan dengan ACE2 reseptor yang dibantu oleh TMP-RRS tadi. Jadi ketika dia masuk, ya, dia akan masuk ke dalam sel, kemudian dia akan melepaskan RNA-nya, kemudian secara spontan dia akan melakukan replikasi sehingga mencapai ratusan bahkan ribuan virion baru yang akan dilepaskan nantinya. Ini dia, pada saat early stage COVID-19 biasanya dia akan menyerang di epitel sel bronkus dan kemudian sel alveoli tipe 1 dan tipe 2 yang berfungsi sebagai ada yang menghasilkan surfaktan dan satu lagi sebagai proses pertukaran gas ya. CO2 masuk ke sirkulasi, kemudian CO2 dilepaskan kembali ke dalam paru untuk dikeluarkan. Nah, pada saat ini ketika terjadi infeksi di pneumosit tipe 2 ya, itu akan semakin banyak virus-virus SARS-CoV-2 baru yang akan dirilis, dan ini juga akan menimbulkan kaskade sel-sel inflamasi. Biasanya kan sel-sel inflamatori dan anti-inflamatori itu harus berjalan seimbang. Tapi pada SARS-CoV-2 ini, ketika sistem daya tahan tubuh kita tidak berjalan dengan baik, maka yang dominan muncul adalah ini, mediator inflamasi atau cytokine release yang sangat luar biasa, sehingga menimbulkan banyak masalah, mulai dari hipersekresi, kemudian sampai kerusakan sel penuh, kemudian surfaktan juga rusak, kemudian sel pneumosit juga rusak, pada akhirnya dia akan membuat paru-paru kita penuh dengan debris dan cairan, dan ini yang akan menghambat proses
pertukaran gas. Dan tidak hanya itu, kaskade di sistem koagulasi juga diganggunya, sehingga lebih berat terjadi proses koagulasi dibanding proses fibrinolisisnya. Nah, kita lihat ketika dalam kondisi late stage, ya, kondisi lanjut, terjadi penebalan intersisium paru, kemudian ada pembentukan membran hialin, kemudian peningkatan permeabilitas vaskuler, bahkan neutropil itu sampai menyerang ke dalam sistem respirasi kita dan sehingga menimbulkan banyak penumpukan cairan dan timbul udem paru. Dan ini yang makin memperberat sehingga pada akhirnya alveoli yang sudah mengalami penebalan dan kemudian ada udem ini akan mengalami kolaps dengan sendirinya, dan ini tentunya akan menyulitkan proses oksigenasi pada tubuh kita dan pada akhirnya efeknya adalah sistemik. Jadi yang inflamasi ini berlangsung bukan hanya di paru tapi sudah di sirkulasi dan berlangsung dengan secara sistemik. Dan juga yang kita jadi masalah adalah ketika dia mengalami proses merangsang proses aktivasi dari sistem koagulasi sehingga terjadi formasi mikrotrombus yang akan menyumbat kemana-mana dan pada akhirnya bisa mengalami trombus pulmoner atau bahkan sampai ke kardio, bahkan sampai ke ginjal, bahkan sampai ke sistem saraf pusat, bisa menimbulkan gejala seperti stroke atau stroke kemudian pada akhirnya. Nah itu dia ya. Jadi pada pasien-pasien yang mengalami cytokine storm biasanya akan muncul dengan gejala tiba-tiba demam, ya, demam yang tiba-tiba kemudian naik turun, diikuti dengan gagal napas dan gagal ginjal, bahkan timbul shock hipotensi dan gangguan koagulasi secara menyeluruh. Apa yang bisa kita temukan dari hasil laboratorium membuktikan bahwa terjadi cytokine storm? Biasanya pasien-pasien itu akan mengalami dengan anemia, kemudian neutrofilia, trombositopenia, dan limfopenia. Jadi ketika ini berlangsung, maka akan terjadi namanya dengan gagal organ secara keseluruhan yang disebabkan oleh aktivasi melibatkan kaskade dari berbagai mediator inflamasi, mulai komplement, kinin, clotting, pembekuan, dan sistem fibrinolisis. Pada saat-saat awal biasanya yang paling cytokine yang paling berperan adalah pada fase awal adalah TNF alpha, tumor necrosis factor alpha, dan kemudian berikutnya diikuti IL-1 dan berikutnya IL-6 dan seterusnya. Dan ini adalah biang-biangnya yang menyebabkan cytokine storm sehingga menyebabkan banyak masalah di paru. Bahkan ketika timbul seperti ini kita akan sulit untuk mengatasinya. Makanya kita harus bekerja dengan tim, ya. Ini kita lihat pada saat viral entry, pada saat infeksi awal, itu tadi sudah kita jelaskan ya, dibantu oleh TMPRS2, kemudian akan mengalami replikasi sel aktif dan menyebabkan proptosis di sel-sel. Dan kemudian yang fase berikutnya kita lanjut kepada respon dari imunnya. Kita lihat dari pada respon imun biasanya dimulai dengan munculnya makrofag dan sel dendritik, dan pada late postnya biasa muncul sel cytotoxic. Dan ini biasanya beberapa mediator inflamasi akan tercetus sehingga munculnya cytokine baru yang sangat eksesif sehingga mengganggu keseimbangan dalam proses inflamasi dan antiinflamasi. Kalau pada kondisi ini tidak tertangani dengan baik, maka si pasien tadi akan jatuh ke dalam hyperinflammatory phase. Jadi ketika ini kita lihat ya, ini adalah cytokine storm. Cytokine itu adalah suatu mediator inflamasi. Ini yang paling muncul adalah IL-6, IL-10, IL-2, ya, GCSF, dan ini adalah biang-biang yang menyebabkan kaburnya atau rusaknya sistem pertahanan tubuh di dalam tubuh kita secara umum. Dan kemudian ketika ini berlangsung tidak bisa juga kita cut di sini, maka pada akhirnya menimbulkan gagal organ secara keseluruhan, mulai dari paru, kemudian ginjal, liver, bahkan jantung dan otak juga bisa mengalami kerusakan secara keseluruhan. Itu terkait dengan proses koagulasi yang berlebihan. Kalau kita lihat pada bagian ini, pada stage awal, kalau pada pasien-pasien yang mengalami keluhan ringan, misalnya hanya dengan demam, kemudian lemah, batuk kering, anosmia, anoreksia, sakit kepala, tanpa disertai sesak napas, ini biasanya viral load-nya itu tidak berlangsung lama ya, tinggi di awal mungkin. Pada awal tinggi ya, tapi respon inflamasinya juga tidak terlalu lama, biasa dalam beberapa hari juga selesai. Nah, tapi kemudian ketika masuk ke dalam derajat sedang, itu sudah mulai ada keluhan sesak, kemudian batuk produktif, bahkan pasien sudah mengalami
Hipoksia, kalau kita lakukan fototorak barangkali sudah ditemukan infiltrat atau berbagai jaringan fibrosis yang disebabkan oleh manifestasi si COVID-19 tadi. Kita lihat viral load-nya itu bisa tinggi dan bisa bertahan sampai beberapa hari, bisa lebih dari 10 hari. Dan respon inflamasinya juga lebih banyak lagi dan lebih panjang lagi waktunya. Dan masa resolusinya juga lebih panjang. Biasanya dalam hal ini, proses yang terjadi pasca pasien penyembuhan akan banyak masalah dengan parunya. Kalau kita menghadapi pasien-pasien dengan pneumonia biasa, 5 hari kita beri antibiotik, kita ronsen ulang, pasti hasilnya akan baik. Tapi kalau pada COVID, biasanya di ronsen ulang, maka yang muncul adalah jaringan-jaringan berupa fibrotik, sesuai dengan derajat dan kondisinya. Nah, ketika pada pasien-pasien yang tiba-tiba masuk ke dalam berat, ya ARDS, mulai dari septic shock sepsis, kemudian ARDS, DIC, kemudian macrophage activation syndrome, ini viral load-nya sangat tinggi dari awal sampai dari fase early infection, kemudian stage pneumonia, dan sampai stage 3 ini sangat tinggi. Kemudian respon inflamasinya juga akan semakin lama semakin meningkat, dan jika tidak tertangani dengan baik, maka mayoritas pasien yang dengan kondisi seperti ini, kalaupun mereka harus jatuh ke dalam ventilator, itu akan kemungkinan besar fatal hasilnya, gitu kan. Jadi untuk keberhasilan penyembuhan kalau pasien sudah jatuh ke dalam ARDS itu sangat kecil sekali. Nah ini dia, pada awal kita terinfeksi biasanya kita hanya mengeluhkan seperti ya radang tenggorok biasa, kemudian batuk kering, bahkan mungkin hanya sekedar demam, myalgia, sakit kepala, dan bahkan kebanyakan pasien itu asimptomatik, tidak ada gejala sama sekali dikeluhkan. Dan biasanya dia akan, kalau pada pasien-pasien dengan early infection ini, kalau tertangani dengan baik, dia akan mengalami recovery selama 2-6 minggu, jadi cukup singkat sebetulnya. Namun apabila sudah tidak teratasi, kita masuk ke dalam fase pulmoner, jadi mulai timbul infiltrat, kemudian infiltrat tadi secara logika bisa kita logikkan dengan banyaknya infiltrat di alveoli dan saluran nafas, tentunya akan menghambat proses pertukaran gas. Ketika proses pertukaran gas terhambat, maka akan terjadi namanya hypoxemia, dan pada akhirnya bisa menimbulkan cardiorespiratory distress. Nah ini dia kemudian pada kondisi hyperinflammation, IL-6 akan meningkat, akan mendorong terjadinya cytokine storm yang secara sistemik, ferritin storm meningkat, dan CRP meningkat. Jadi ada beberapa tiga item pada pasien-pasien dengan severe COVID ini. Yang pertama adalah hiperinflamasi yang berlangsung secara sistemik. Jadi bukan lokal, ya, bukan hanya di paru saya, tapi semua yang berada di sirkulasi akan mengalami hyperinflammation. Jadi semua organ bisa kena. Kemudian terjadi ARDS, dan tentunya pada akhirnya akan terjadi kegagalan organ secara multiple. Organ-organ penting kita akan gagal untuk melakukan perbaikannya, dan sangat sulit sekali. Nah ini biasanya yang paling banyak kita temukan, komposisi SARS-CoV-2 ini paling banyak adalah di hidung dan di tenggorokan pada fase-fase awal. Mungkin teman-teman pernah mendengar ketika pada fase awal, silakan ya berkumur-kumur, kemudian pakai cuci hidung, pasti itu virusnya akan mati dan tidak akan berlanjut. Itu kan yang hanya kasat mata, tapi yang virus yang sudah mengalami proses ke sistemik itu tidak bisa diatasi hanya dengan memberikan cuci hidung ataupun memberikan dengan obat kumur. Biasanya inkubasi itu berlangsung sampai 5-6 hari, namun bisa mencapai 14 hari. Jadi kita penting untuk mengenali pada fase awal pun, pada pasien-pasien dengan kondisi asimptomatik atau tanpa gejala, dia tetap bisa menjadi sumber penularan efektif pada orang-orang yang dengan gangguan imunokompromis. Jadi kadang-kadang orang muda ini kan banyak keluar di rumah, ketika pulang ke rumah, dia punya orang tua, punya keluarga yang ada komorbid, dan tentunya dia ketika menularkan kepada orang-orang yang punya komorbid seperti itu, maka akan fatal akibatnya dan mendapatkan COVID, mungkin langsung jatuh ke dalam derajat berat. Ini dia, jadi ya ini masih ada kaitan dengan tadi. Ketika masuk, ketika titernya rendah, mungkin keluarnya hanya gejala ringan, dan mungkin masih bisa diatasi dengan respon imun kita, maka proses penyembuhannya juga akan berlangsung cepat. Mungkin 10 hari kita isolasi, selesai. Gitu kan. Jadi itu juga melibatkan beberapa makrofag kita juga sebetulnya kan dia berfungsi untuk memfagosit setiap benda asing ataupun kuman atau virus yang masuk. Tapi makrofag ini sebetulnya tidak sekuat itu. Ada beberapa bagian nanti yang hilang juga, hampir sama dengan TB. Cuman kalau TB kan kronis, jadi pada TB biasanya ketika sudah dilingkupi oleh makrofag maka dia akan dorman. Tapi kalau virus
seperti SARS-CoV-2 ini dia luar biasa. Dia bisa mencari segala cara untuk terbebas atau menghindari makrofag ini. Nah, ketika mengalami aktivasi ini, maka beberapa mediator inflamasi akan muncul ini ya. Cytokine, IL-6, IL-10, TNF segala macam muncul ketika titernya tinggi ya, kemudian daya tahan tubuh kita rendah, tentu akan jatuh ke dalam severe dan ini berpotensi untuk masuk ICU. Apa yang terjadi nanti dengan kondisi yang dengan lung injury, kemudian septic shock dan gagal organ dan juga koagulopati. Jadi pendekatan memang harus multidisiplin ilmunya. Pada saat ini jika tidak tertangani dengan baik maka pasien akan meninggal. Kalau kita lihat ya, pada pasien-pasien dengan kondisi stage awal, kemudian yang stage 2 dengan infeksi yang ringan sedang itu sebetulnya mencapai 80%. Dan 15% itu yang akan mengalami derajat sedang. Sementara 5% itu yang sampai mengalami hyperinflammation itu mengalami ARDS dan bahkan gagal jantung. Jadi hanya 5%, tapi 5% ini tidak bisa kita anggap remeh ketika menemukan pasien seperti ini. Taruhannya adalah bagaimana kita bisa mengembalikan pasien supaya bisa lepas dari COVID-19 atau selamat dari COVID ini. Jadi cytokine storm ya, apa yang terjadi ketika tubuh pasien COVID-19 ini mengalami cytokine storm? Maka yang paling sering adalah clotting, itu terkait dengan koagulasi, kemudian shock, tentunya injury paru, kemudian kematian sel, bahkan terjadi paralisis imun dan pada akhirnya gagal ginjal. Jadi semuanya ini akan gagal semuanya, ya. Jadi suatu kondisi ketika yang tidak hyperinflamasi sistemik yang tidak terkontrol yang disebabkan oleh excess cytokine berlebihan, jadi menyebabkan multi organ failure dan bahkan kematian. Kita lihat, jadi ketika mengalami cytokine storm, jadi berbagai organ di sini dihajar semuanya ya, mulai dari paru ya. Paru akan mengalami namanya pneumonitis, udem paru, distress ARDS, liver bagaimana? Bisa hepatomegali, kemudian peningkatan enzim liver, kemudian hipoalbuminemia, bahkan yang paling sering ya. Kita harus perhatikan pada pasien-pasien yang di ICU, kita harus ICU atau pada pasien-pasien yang di derajat sedang, kita mesti periksa namanya albumin. Kemudian bisa juga ujung-ujungnya menjadi gagal ginjal. Kalau jantung ya AKI sampai CKD, kemudian di vaskuler bisa di sitopenia, koagulopati dan banyak lagi yang bisa terjadi. Jadi semua sistem dirusaknya. Kalau di paru ketika dia sudah merusak tadi, dia penyembuhannya tidak akan secepat itu. Dia merusak dengan cepat tapi proses penyembuhannya sangat lambat. Dan ketika mengalami proses penyembuhan maka timbul namanya jaringan fibrosis. Fibrosis ini kalau sudah terjadi banyak, kemungkinan untuk menjadi normal kembali sangat kecil. Dan obatnya untuk antifibrotik cukup sangat mahal dan belum ditanggung oleh BPJS. Kemudian di sistem SSP, apa yang dialami? Pasien bisa mengalami confusion, delirium, afasia, bahkan kejang. Kemudian demam itu pasti, kemudian nafsu makan turun, kelemahan, pada jantung bisa hipotensi, takikardia, bahkan kardiomiopati. Jadi intinya, ketika mengalami cytokine storm, semua organ ini dihajar semuanya, dan akan mengalami kegagalan organ. Ketika organ-organ inti itu dihajar, tentunya semuanya pasti akan melemah dan pada ujung-ujungnya akan menimbulkan kematian. Ya, jadi sebetulnya cytokine storm ini apakah hanya terjadi pada pasien-pasien dengan COVID-19? Jadi sebenarnya cytokine storm ini bisa terjadi pada berbagai penyakit. Pada keganasan juga bisa terjadi cytokine storm. Kemudian pada penyakit rematik dan juga pada sepsis terkait dengan infeksi bakterial atau mycosis. Ini dia sebetulnya masih penjabaran yang tadi ya, ketika mengalami cytokine storm, banyak pendekatan yang bisa kita berikan. Jadi kita bisa memikirkan ketika terjadi cytokine storm, maka kira-kira apa yang bisa kita berikan? Berbagai ilmuwan mengatakan ada beberapa agent atau obat-obatan yang bisa kita berikan. Ada beberapa obat kita lihat di sini ada namanya emapalumab, kemudian infliximab, anakinra, cetuximab ya. Yang populer yang sering kita gunakan adalah tocilizumab atau anti interleukin 6. Jadi ini yang akan menghambat dari eksesifnya interleukin 6 ini. Jadi ini yang sering kita gunakan, cuma memang dalam penggunaannya tidak bisa sembarangan, tentu harus ada pertimbangan khusus dan kita harus mengukur kadar IL-6 dalam pasien itu sendiri dan beberapa parameter lainnya. Nah, kemudian ini ketika terjadi, ini yang pada ujung-ujungnya akan mengalami kematian. Jadi cytokine ini luar biasa.
Nah, ini ada beberapa obat-obatan pada pasien-pasien dengan cytokine storm tadi, ada beberapa obat-obat yang sudah diteliti. Kalau untuk anti IL-1 ada namanya anakinra, ada canakinumab, kemudian IL-6 ada tocilizumab, sarilumab, cetuximab, TNF-alpha ada namanya etanercept, dan lain-lain. Dan ini yang penting juga kita berikan antiinflamasi yang murah meriah seperti glukokortikoid atau steroid. Jadi ini bisa kita berikan, dan ini sangat bermakna ketika kita berikan pada pasien-pasien masuk dalam sedang. Dan juga pada colchicine ya, colchicine juga sering kita pakai. Kemudian nanti ada beberapa namanya plasma exchange, kemudian IVIG, intravenous immunoglobulin, plasma konvalesen, ini juga bisa dipertimbangkan sebagai terapi add-on pada COVID-19. Tapi tentunya kita harus berikan dengan pertimbangan khusus, tidak sembarangan. Jadi ada beberapa, kalau dalam jurnal terbaru dari Korea itu mengatakan ada beberapa hal yang bisa dilakukan selain pemberian obat-obatan di atas. Ada namanya dengan cytokine removal by blood purification, itu dengan menggunakan CRRT. Itu metodenya seperti hemofiltrasi dan hemodialisis ya, yang sering digunakan pada pasien-pasien dengan impaired kidney function. Kemudian juga ada namanya dengan therapeutic plasma exchange, ya, itu pada pasien-pasien cytokine storm, dan itu dikatakan lebih efektif dibandingkan dengan CRRT. Dan juga dengan bagaimana dengan penggunaan plasma exchange dan plasma konvalesen tentunya butuh penelitian lebih lanjut dan harus digunakan secara hati-hati. Ini dia sebenarnya penjabaran yang tadi. Jadi untuk masalah cytokine storm kita harus paham imunitas seperti apa, tapi paling tidak kita bisa mengerti kenapa terjadi cytokine storm, kenapa kita berikan obat steroid, kenapa kita berikan obat-obat misalnya tocilizumab, kenapa kita berikan ini. Jadi ada harga, ada barang. Artinya obat ini mahal, tapi ketika penggunaannya tidak tepat maka akan tidak ada manfaatnya. Nah, ini dia, kita balik ke transmisi. Jadi dalam COVID ini hanya pengulangan saja sebetulnya. Jadi ada infeksi secara langsung, droplet dari pasien COVID-19, atau kita berbicara atau berinteraksi dengan orang-orang dengan COVID-19 tanpa masker dengan jarak 1-2 meter dalam jangka waktu lebih dari 15 menit. Atau secara tidak langsung, si carrier tadi atau pasien tadi akan menumpahkan dropletnya, misalnya batuk, bersin, atau meludah barangkali jatuh ke permukaan, kemudian kita menyentuh dengan tangan, kemudian kita mungkin yang hobinya ngupil ya, masukin, itu samanya kalau ngupil nganterin virus ke sistem respirasi kita. Dan atau dengan yang suka kucek-kucek mata, atau misalnya langsung makan tanpa cuci tangan, itu sama juga menghantarkan virus dalam tubuh kita. Jadi kalau dalam metode penyebaran yang paling sering dengan batuk. Kalau batuk itu kemungkinan 3.000 droplet, kemudian bersin 30.000, bahkan meludah dan berbicara, bahkan menyanyi, ya menyanyi, hati-hati. Kita misalnya karaokean tanpa menggunakan masker, itu akan menempel di filter dari mikrofon tadi. Jadi harus hati-hati ya, bukan hanya COVID, kuman TB juga begitu. Nah, ini gejalanya bisa demam, batuk, nyeri tenggorokan, ya bisa anosmia, hiposmia, hipogesia, dan lain-lainnya. Ini akan sering dikeluhkan pasien, tapi kebanyakan pasien memang biasanya asimptomatik atau dengan gejala ringan saja. Organ lain yang kena biasanya bisa ke otak, ke mata, ke hidung, dan sistem lainnya. Artinya semua sistem itu bisa dihajar oleh COVID-19 ini. Kemudian kita berbicara tentang kira-kira bagaimana ya gambaran radiologis pada pasien-pasien dengan COVID-19. Ini ada penelitian di Wuhan. Jadi sebanyak 81 pasien dengan confirm COVID selama awal itu ya. Jadi ternyata 15 diantaranya itu asimptomatik ya, dan yang 66-nya 81,5% simptomatik. Gambaran CT scan-nya apa? Jadi pada gambaran CT scan biasanya ditemukan gambaran opasitas berupa ground glass ya. Ground glass ini seperti ini, jadi bayangan kabut-kabut bersemu ya. Ini gambaran CT scan. Jadi kalau kita baca CT scan, ini adalah pasien ditidurkan, ini sisi paru yang sebelah kanan, ini sisi paru yang sebelah kiri, dan ini adalah vertebrae kita. Jadi itu slice per slice, tergantung nanti dari rumah sakitnya punya fasilitas CT scan-nya beberapa slice, atau yang multi slice, atau yang masih tanpa kontras. Kita lihat gradingnya. Jadi mungkin pada awal-awal mungkin hanya ground glass
imut-imut saja, tidak terlihat atau bersemu saja. Lalu akan muncul putih-putih di sini, ya. Kemudian barangkali sudah mengalami perluasan sehingga tentunya akan merangsang sel-sel fibroblast untuk membuat jaringan fibrosis. Dalam proses penyembuhannya akan seperti ini, beda dengan pneumonia biasa. Pneumonia biasa infiltratnya itu hanya menempel-menempel saja, ketika sudah dihajar dengan antibiotik dia akan hilang. Beda dengan COVID-19. Nah ini dia, dalam sebuah studi yang terutama adalah gambaran ground glass opacity tadi. Jadi biasanya dimulai dengan lobus bawah atau biasanya dimulai dari perifer, ya, mulai dari arah pleura sampai dia akan merambat ke tengah. Nah, yang jadi masalah nantinya adalah pada pasien-pasien baik yang dalam masa perawatan 5 hari pertama biasanya kalau kita ronsen akan muncul gambaran fibrosis, terutama pada pasien-pasien dengan kondisi grade sedang atau pada pasien-pasien yang dengan komorbid. Ini nantinya bukan hanya berlangsung pada saat pasien-pasien kita rawat, tapi pada akhirnya ini akan jadi masalah ke depannya. Ketika pasien sudah negatif misalnya, tapi kerusakan parunya sudah luas, dan pada akhirnya kadang-kadang pasien yang kita rawat itu tidak bisa winning ke dalam nasal kanul misalnya, atau tidak bisa kita lepaskan dari oksigen. Nah, ini terkait dengan fibrosis parunya, dan ini akan menjadi masalah, dan tentunya kita harus mempertimbangkan ke depannya kita akan menemukan pasien ini di praktek. Jadi ini yang akan merepotkan dokter paru, dokter penyakit dalam, dokter anestesi, dan juga rekan-rekan sejawat dari rehabilitasi medik untuk mengatasi pasien ini. Dan juga dari teman-teman lain juga, barangkali pasien-pasien dengan fibrosis paru ini ketika mengalami penyakit yang kronik begini tentunya akan menjadi stres, dan tentunya pasien butuh pendekatan dengan psikiater dan lain-lain. Jadi artinya penanganan post-COVID ini butuh tim. Kita lihat, ini adalah contoh fototoraks normal. Jadi kita harus tahu yang fototoraks normal seperti apa. Ini adalah jantungnya, kemudian yang seperti sirip-sirip ikannya adalah iga, kemudian bayangan hitam ini adalah paru kita yang penuh dengan oksigen. Jadi radiolucent ya, kalau penuh dengan oksigen tadi. Ini bayangan dari gas guster. Lalu kita lihat yang tidak normal seperti apa. Nah, ini adalah gambaran scan. Kita lihat kalau gambaran scan normal seperti ini ya. Ini yang sisi sebelah kanan, kemudian yang ini adalah sisi sebelah kiri. Yang seperti cabang ranting-ranting pohon ini adalah bronchiolus ya, sampai ujung-ujung sampai kecil, nanti pada ujungnya nanti ada namanya alveoli yang bisa seluas 6 kali lapangan tenis kalau dalam anatomi fisiologi paru. Lalu pada pasien COVID seperti apa? Kita lihat ke sebelahnya. Ternyata pada pasien COVID di ujung-ujung ini sebetulnya gambaran di alveoli tadi sudah mengalami berbagai infiltrat, kemudian fibrosis, mungkin ada cairan odem paru sini yang menghambat proses pertukaran gas. Ketika sudah menjadi fibrosis, tentunya compliance paru itu akan berkurang. Jadi pasien ketika bernapas rasanya tidak maksimal, sehingga untuk intake oksigennya juga kecil. Nah, itu yang akan jadi masalah nantinya. Kita lihat ya, jadi munculnya ini fototoraks, ya pasien biasa muncul dari perifer, kemudian akan merambat ke tengah. Ya, pada akhirnya nanti bisa memenuhi semuanya kalau sudah mengalami cytokine storm, kemudian didompleng dengan infeksi bakterial, bahkan ketika jamur masuk, itu akan menjadi masalah lagi. Artinya obat kita bisa menjadi lebih banyak lagi. Kemudian kita lihat dari CT scan, ya gambarnya seperti ini, ya. Kadang-kadang munculannya juga seperti gambaran TB. Nah, ini yang harus kita amati. Kemudian kita masuk dengan klasifikasi derajat. Kalau yang ringan biasanya tidak ada bukti pneumovirus ya, hanya gambaran batuk, kemudian hanya demam-demam ringan mungkin, sakit tenggorok, tapi biasanya tidak ada keluhan sesak napas. Kalau sudah jatuh ke sedang, biasanya sudah muncul gejala pneumonia. Pasien biasanya mulai sesak, tapi saturasi masih di atas 93% atau 94% di room air. Kalau yang berat, ya jadi kalau yang berat itu simpel saja kita melihatnya, RNA sudah di atas 30, kemudian ada distress respirasi, saturasi room air itu di bawah 93%. Kalau kritis sudah jatuh langsung ke RDS, sepsis, bahkan shock sepsis yang harus diberikan topangan dengan vasopresor. Nah, ini kita ringkasan saja untuk pengobatannya. Untuk kasus-kasus ringan, sebetulnya kita untuk pendekatan antivirusnya cukup kita berikan dengan oseltamivir, atau bahkan favipiravir sudah kita berikan pada kondisi ringan ini. Kemudian, perlu nggak diberikan dengan antiinflamasi? Belum perlu. Vitamin juga kita berikan, mungkin kalau dia butuh oksigen, hanya oksigen yang low flow ya, arus rendah. Pada kasus sedang, banyak pemeriksaan yang harus kita lakukan. Yang pasti adalah
D-dimer juga jadi titik perhatian utama. Bahkan kalau memungkinkan kita periksa dengan IL-6-nya. Jangan lupa toraksnya. Antivirusnya apa? Bisa kita berikan favipiravir atau remdesivir. Tapi ketika sudah menjatuh ke sedang dan ini kira-kira kita anggap akan jatuh ke dalam yang grade berat, maka perlu kita berikan dengan antivirus yang sistemik, misalnya dengan remdesivir antara waktunya 5 sampai 10 hari. Kalau yang berat, jadi antivirusnya tetap sama, favipiravir atau remdesivir, kita mulai pikirkan ya. Jadi pada kasus sedang berat ini kita pikirkan, kita masukkan steroid. Walaupun ada DM, kita tetap masukkan steroid, tentunya kita di adjusted dose-nya dengan berapa dosisnya dan kemudian bagaimana untuk pemberian terapi DM-nya itu sendiri. Vitamin jangan lupa ya, barangkali di sini bisa dipertimbangkan mungkin plasma konvalesen atau stem cell, oksigen sudah mulai dengan terapi high flow. Ini penting ya, jadi tetap kalau obat-obatan ini dengan jatuh ke dalam sedang berat tapi oksigenasinya tidak diperhatikan, hasilnya akan kacau balau. Kalau kritis ya, kita banyak pertimbangan, kita bisa berikan dengan corticosteroid, interleukin 6, bahkan multivitamin, dan bisa kita berikan IVIG yang harganya bisa seharga mobil baru. Masih jelas ya? Ya, jadi ada beberapa perkembangan terapi yang sering kita gunakan, tapi biasanya ketika pasien kita sudah jatuh ke dalam sedang berat, maka kita bisa pikirkan pemberian untuk anti-EL6, tocilizumab, atau anti-EL1, anakinra, intravena immunoglobulin, sekitar waktu sudah pernah kita pakai, dan colchicine tidak terpakai, bahkan plasma konvalesen. Dan kita akan berencanakan bekerjasama dengan Litbangkes Kemenkes untuk menggelar suatu penelitian tentang plasma konvalesen, terutama pada pasien-pasien yang grade sedang di Wisma Atlet. Nanti direncanakan jumlah sampelnya ada 360 dibagi dalam 2 arm. Yang pertama pasien dengan terapi standar tanpa plasma konvalesen, yang arm kedua itu pasien dengan terapi standar plus dengan plasma konvalesen. Satunya tanpa, satunya dengan konvalesen. Ini dia, kita masuk ke dalam lung restriction proses atau fibrotic pada pasien-pasien COVID-19. Kita lihat, ini saya ambil pada pasien-pasien dengan grade beratnya. Ini kalau kita lihat ya, di sisi kanannya sudah penuh dengan perselubungan, penuh dengan infiltrat, bahkan penuh dengan jaringan fibrotik. Kemudian di scan ternyata seperti ini ya. Jadi kita bayangkan alveoli kita jadi begini ya, yang tadinya bisa sebagai pertukaran gas. Nanti mana lagi kira-kira yang bisa sebagai pertukaran gas ya? Makanya tadi ada kaitannya dengan kalau teman-teman dari KIC untuk oksigenasinya, kalau sudah dengan ventilator atau high device lainnya, tentunya bagaimana proses lung recruitment strategi tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Irfan tadi. Ini banyak ya pasien di Wisma Atlet, ada beberapa kejadian kayak gini ya. Nah ini dia, jadi ternyata kerusakan paru pada pasien-pasien COVID-19 ini bisa bersifat permanen gangguannya. Jadi terutama gangguannya bisa bersifat restriktif, tapi bisa juga bersifat obstruktif ya, terutama pada pasien-pasien dengan riwayat merokok. Pada pasien dengan severe pneumonia, kemudian superinfeksi dengan bakteri dan microvascular damage ini, kemudian pada pasien-pasien dengan mechanical ventilation, kita juga harus berhati-hati. Bukannya tidak ada efeknya ventilasi mekanis. Kita ada namanya pernah dengar ada namanya ventilator induced lung injury ya, kita harus hati-hati pemberiannya. Juga pada pasien-pasien dengan PPOK yang disampaikan Dr. Irfan tadi harus hati-hati. Jadi intinya yang menyebabkan fibrosis ini, protein dari SARS-CoV-2 ini akan menginduksi downregulasi dari S2 sehingga akan menyebabkan upregulasi TGF-beta dan growth factor jaringan ikat, sehingga jaringan fibrosis berkembang dengan eksesif, sehingga dalam proses penyembuhannya terjadi parut dan kaku, sehingga kalau paru kita kaku tentunya proses pengembangan paru jadi terhambat. Efeknya apa? Ketika kita tidak bisa mengembangkan paru pada saat bernafas seperti biasa, tentunya kita akan merasa sesak dan rasanya kita haus akan oksigen. Jadi intinya sebetulnya bagaimana pada awal tadi kita berikan antivirus dengan cepat dan tepat, kemudian jangan lupakan dengan anti-inflamatorinya, kemudian yang penting sebetulnya kita harus berikan antifibrotik dari awal.
Masalahnya obat-obat antifibrotik ini di Indonesia yang di-approve oleh BPOM itu 2018 ada namanya nintedanib itu harganya cukup mahal. Dan ini kalau ke depannya tentunya bagaimana setelah pasien-pasien kita pulangkan sebagai penyintas COVID, kita sarankan dia tetap harus menjalankan follow-up dan melakukan rehabilitasi. Nah ini dia, jadi pada pasien-pasien infection and pneumonia, kemudian setelah dia sembuh dari infeksi, berikutnya adalah dia akan mengalami fibrosis paru, tapi tidak semua pasien akan mengalami seperti ini. Nah, jadi kira-kira apa yang menjadi resiko ketika pasien-pasien mendapatkan COVID-19? Kedepannya setelah sembuh dari COVID-19, kira-kira apa resikonya untuk menjadi fibrosis parunya? Tentunya kita lihat yang pertama, terutama pada pasien-pasien yang umurnya usia lanjut. Tapi pada kenyataannya, pasien-pasien yang sekarang kita tangani pada usia 40 ke atas itu sering kita temukan ketika kita follow up fototorak, parunya sudah fibrosis semua. Apalagi kalau dia dengan derajat sedang berat dan terkait dengan beberapa komorbid seperti hipertensi, kemudian diabetes, dan CAD. Dan juga jangan lupa pada pasien-pasien dengan obesitas. Kita pernah mendapatkan pasien 180 kilo, bertahan 10 hari dengan ventilator, akhirnya lewat juga. Dan tentunya kita lihat parameter laboratoriumnya adalah gambaran dengan lipopenia, kemudian limfositosis, dan peningkatan LDH ini berkorelasi dengan peningkatan penyakit, peningkatan derajat keparahan penyakit. Juga kita pada semakin lama dia di ICU atau semakin lama dalam bantuan dengan mechanical ventilation, tentunya ini akan memperberat situasi parunya itu sendiri. Tapi memang harus dilakukan, kalau tidak ya cepat meninggal pasien. Atau pada orang-orang yang mempunyai kebiasaan rokok atau perokok berat atau pasien-pasien yang ada masalah dengan PPOK. Ini akan sulit sekali, akan kalau dalam proses penyembuhannya akan mengalami fibrosis. Dan juga pada orang-orang yang pecandu alkohol. Ya. Ini deh ya, jadi bagaimana prosesnya pada fibrosis ini, ya. Ini kalau di pembahasannya biasanya ada namanya interstitial lung disease atau penyakit paru interstisial. Jadi biasanya itu di jaringan akan mengerap. Pertama sekali yang mengalami kerusakan adalah di epitel alveolus. Itu terkait dengan inflamasi akut atau yang chronic inflammation tadi. Maka akan dalam proses tadi akan mengaktifasi namanya fibroblast. Ini pada saat cytokine storm tadi atau pada saat sepsis. Dan apa yang terjadi? Ketika epitel tadi rusak, dalam proses penyembuhannya ada ini ya, ada namanya dinamakan dengan yang tadi cytokine storm tadi, merangsang jaringan fibroblast dan myofibroblast activation sehingga akan mengalami eksesif deposisi jaringan kolagen di dalam paru kita sehingga menjadi kaku. Jadi sebetulnya intinya adalah inflamasi kronik yang bisa menyebabkan kerusakan epitel. Cuma bedanya kalau COVID ini inflamasi akut tapi hasilnya juga luar biasa. Nah ini ya, ini adalah gambaran dari pasien-pasien dengan yang berat tadi. Bayangkan dengan gambaran seperti ini, pasien-pasien juga selain dengan masalah dengan fibrotic lung disease juga akan mengalami yang dinamakan dengan bronkiektasis. Kalau bronkiektasis itu terkait dengan penyakit paru yang obstruktif. Jadi makanya kita sering berikan pada pasien-pasien COVID-19 pada awal itu dengan bronchodilator, baik yang long acting ataupun yang dikombin dengan steroid inhalasi. Nah ini dia ya, jadi intinya kita harus melakukan terapi lebih awal dan antibiotik lebih awal dan antivirus lebih awal dan oksigenasi tentu harusnya lebih bagus. Ini pada wabah SARS-CoV-2 yang pertama dulu yang di Singapura terutama ya, ternyata itu dampaknya luar biasa pada sistem paru. Ini yang ada melibatkan studi 97 penyintas. 1 tahun follow up itu ternyata pada 28% itu mengalami gangguan abnormalitas di fototoraknya dan fungsi pertukaran gas di bawah 80% akan mengalami penurunan. 2 tahun kemudian fungsi parunya menurun pada 16% pasien. Dan biasanya akan mengalami namanya gangguan paru yang persisten, tentunya kualitas hidupnya secara keseluruhan akan menurun. Tentunya pada pasien-pasien yang penyintas yang pernah dirawat di ICU akan mengalami penurunan. Dan ini biasanya akan menjadi masalah pada pasien itu. Jadi ini ya kita jelaskan pada pasien yang memang hanya 5% yang mengalami severe atau critical symptom, yang mengalami recovery bisa sampai 30-50%, tapi kematian bisa mencapai
20%. Tapi yang mengalami fibrosis bisa mencapai 30-50% akan mengalami fibrosis parunya. Ini ada beberapa obat-obatan. Ini biasanya kan diberikan pada pasien-pasien dengan interstitial lung disease. Tapi dari berbagai penelitian ternyata ini sebetulnya bermanfaat pada pasien-pasien COVID dengan fibrosis. Ini ya, yang sering adalah nintedanib dan pirfenidone. Tapi yang ada di Indonesia adalah sediaannya si nintedanib ini. Ini ya, ini tahun 2008 dia ada namanya nintedanib OVEV ini dari perusahaan tertentu. Ini sudah dibuat untuk mengatasi pada pasien-pasien yang dengan fibrosis paru. Tapi pengobatannya tidak dalam jangka waktu singkat, harus jangka waktu lama. Masalahnya obat ini sangat mahal gitu ya. Oke, jadi kita lanjutkan. Kita mengenal ada yang dinamakan dengan fenomena long COVID. Jadi ketika pasien sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19, itu belum selesai masalahnya. Ada beberapa pasien 10-15% itu yang mengalami gejala berat dan 5% dari critical illness. Recovery kan biasanya normalnya 2-6 minggu. Namun pada beberapa orang bisa mencapai berminggu-minggu hingga berbulan-bulan setelah pulih. Ini kan kita baru setahun nih. Kalau kita mau meneliti, itu bisa beberapa tahun ke depan, barangkali pasien yang kita dapatkan dengan COVID-19 tetap dengan kondisi long COVID seperti ini. Jadi dari penelitian di Persahabatan oleh Dr. Agus, ini Ketua PDPI, 63,5% pasien itu mengalami long COVID syndrome. Dan ini tidak bisa kita abaikan. Artinya ketika pasien sudah kita pulangkan, harus kita sarankan buat kontrol dan diedukasi. Dan disarankan juga kontrol ke spesialis rehabilitasi medik. Kemudian, jadi ada istilahnya penyakit paru pasca COVID. Nanti akan saya jelaskan, di PDPI sudah mengeluarkan pedoman praktik list tentang penyakit paru pasca COVID. Ini biasanya gejalanya menetap dan ada gangguan fungsi paru, kemudian fibrosis, ya. Sebagian akan mengalami penyakit paru kronik, bahkan nanti akan seumur hidup harus dengan bantuan obat-obatan tadi. Jadi ada beberapa gejala bisa fatigue, kemudian ada sesak, anosmia, hipogesia, dan bahkan confusion, tell me bahasanya. Jadi beberapa pasien secara pengamatan subjektif itu melaporkan ke saya, ini saya jadi daya pikirnya jadi lambat dok, gitu kan. Artinya sering hang gitu kan, seperti komputer jadul. Oke, ini sesak napas ya, yang paling sering dikeluhkan pada pasien-pasien COVID-19. Kemudian ada juga dinamakan dengan post COVID-19 ya, neurological syndrome. Jadi ada juga seperti ini ya. Jadi selain masalahnya di paru, selain masalahnya di sistem lainnya, ternyata pasien juga mengalami kok gampang letih, kemudian kelemahan otot secara menyeluruh, dan biasanya sering disertai dengan gangguan kognisi dan gangguan neuropsikiatri. Jadi ini kira-kira patofisiologi gimana? Jadi bukan sepertinya ya, pada awal masuk ketika si SARS-CoV-2 itu menempel di hidung, tentunya pertama kali dia menempel akan di nervus 2. Ya, dari nervus 2 dia akan bisa merambat ke sistem saraf pusat lewat celah-celah cribriform itu ya, dari atas itu bisa dia meloncat ke sistem saraf pusat. Kalau tidak terkompensasi atau tidak punya daya tahan tubuh baik, tentunya pasien-pasien akan mengalami gangguan neurologis jangka panjang pasca sembuh dari COVID-19. Oke, ini ada saya akan menguraikan sedikit tentang sindrom pernapasan pasca COVID-19. Jadi ini adalah pasien-pasien dengan gangguan paru pernapasan menetap lebih dari 4 minggu sejak pertama kali mengalami gejala COVID-19. Kita bagaimana menganamnesisnya? Tentunya pertama, pasien yang pernah terkonfirmasi dengan COVID-19. Ada gejala menetap lebih dari 4 minggu, kemudian ada salah satu atau lebih dari gejala di bawah ini ya, misalnya batuk kering atau berdahak, sesak napas ringan, sedang atau berat, aktivitas yang mulai terbatas, nyeri dada, tenggorokan sakit atau gatal. Dan biasanya pasien ini menyampaikan hasil keluarnya dengan ada ronsen, kemudian barangkali dilakukan pemeriksaan paru-paru dengan spirometri. Nah, biasanya kalau dalam pemeriksaan fisik, tergantung grade-nya ya, itu bisa normal atau ada kelainan. Kemudian ini sebagai klasifikasi kita ada 2 sebetulnya ya. Jadi yang sindrom pernapasan COVID-19 yang satu, yang post akut COVID-19 syndrome, dan pasca COVID yang berlangsung kronik, jadi akut dan kronik.
pada pasien-pasien yang sudah sembuh post akut COVID-19 ini biasanya ada beberapa parameter, tentunya dia pernah terkonfirmasi dengan COVID-19 dan gejalanya seperti tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian kondisi klinisnya dapat berupa apa? Mungkin dari mulai gejala tidak ada tapi di radiologis ada kelainan, atau mungkin gejala klinisnya ada, ronsennya normal, atau gejala klinisnya ada tapi gejala klinis ada dan ronsen ada kelainan. Dan kelainan yang utama pada pasien-pasien fase COVID-19 adalah fibrosis paru, kemudian barangkali ditemukan ground glass residu, kemudian penebalan interstisial, bahkan terjadi bronkiektasis dan honeycombing dan lain-lain. Ini yang pada pasien yang kondisi akut. Lalu bagaimana pada pasien-pasien dengan fase COVID-19 ini? Ini parameternya tetap sama, ya. Kemudian ada gejala seperti ini tadi yang gejalanya menetap sudah lebih dari 12 minggu, dia masih merasakan gejala yang kita sampaikan tadi. Tentunya dia ada, kalau menetap lebih dari 12 minggu, ada batuk kering atau berdahak, sesak nafas, kemudian aktivitas terbatas, tenggorokan gatal, dan ada kelainan dari radiologis dan bahkan pemeriksaan spirometri. Sama seperti tadi, jadi kelainan radiologis yang umum adalah fibrosis paru tadi. Diagnosis kerjanya apa? Jadi ketika kita menemukan pasien dengan parameter yang kita sebutkan tadi, dinamakan dengan sindrom pernapasan pasca COVID-19. Nah, kita harus ini diagnosis bandingnya kira-kira apa ya? Bisa juga kita, oh ini mungkin suatu nasofaringitis atau faringitis, bronkitis akut, pneumonia bakterial, TB paru, penyakit paru interstisial, emboli paru, gagal jantung, gagal ginjal, PPOK, asma, bronkiektasis, dan bahkan maikosis paru. Itu sebagai diagnosis bandingnya. Labnya, ya kita bisa jalan lengkap, CRP ferritin, SGOT, GPT, fungsi ginjal, gula darah, ya. Jadi semuanya kita cek lengkap, dan jangan lupa kita ulang lagi barangkali kemungkinan reinfeksi atau suatu reaktivasi. Kemudian yang penting apa lagi? Pada pasien-pasien yang post-COVID ini kita juga rutin lakukan saturasi oksigen. Kemudian ronsen juga kita lakukan barangkali USG atau CT scan ulang, atau yang canggihnya dengan lung perfusion scan. Jadi kita men-scan kondisi parunya seperti apa. Kalau pemeriksaan paru-paru bisa mulai dengan uji jalan 6 menit yang paling simpel, ini mungkin yang akan disampaikan oleh Dr. Siti Chandra, spirometri, DLCO, dan cardiopulmonary exercise test. Kemudian macam-macam pemeriksaannya. Cuman mungkin tidak akan kita lakukan semuanya. Ini dia ya, jadi dengan uji latih jantung paru dengan CPET ya. Kemudian algoritmanya, jadi yang paling penting pada pasien-pasien COVID-19 ini mempunyai dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan non-farmakologis, tentunya kita harus melakukan rehabilitasi paru. Kalau dia mengalami hipoksia yang kronik, barangkali kita perlu berikan terapi oksigen. Kemudian yang penting juga psikoterapi dan nutrisi sesuai angka kecukupan gizi dan komorbid, rawat inap bila ada indikasi. Nah, bagaimana dengan terapi farmakologisnya? Kita bisa berikan dengan, kalau gejala klinis tidak ada, tapi radiologis kelainan, barangkali kita bisa berikan simptomatik saja seperti obat batuk, atau diberikan analgetik dan lain-lain. Multivitamin kita berikan dengan kandungan yang komplit, dan kemudian ditata laksana secara individual sesuai dengan hasil paru-parunya. Evaluasi 8-12 minggu atau dapat lebih awal jika diperlukan. Jadi pasien disarankan tetap melakukan kontrol. Ini pada pasien-pasien yang dengan gejala klinis ada, tapi radiologis tidak ada kelainan. Cukup diberikan dengan terapi simptomatik, dan kemudian bila ditemukan tanda-tanda obstruksi, misalnya dengan mengi ataupun dengan dengan mengi tadi ya, kita bisa berikan dengan bronkodilator dengan atau tanpa steroid inhalasi, tapi memang yang disarankan tanpa steroid. Makanya kita sering berikan yang di kita dengan maaf kita sebut merek Ultivru, kemudian yang merek-merek lainnya. Antibiotik boleh kita berikan, mukolitik jangan lupa, dan antioksidan, dan tentunya ininya multivitamin. Kalau gejala klinis ada dan ronsen ada kelainan, tetap kita berikan simptomatik obat batuk, analgetik juga boleh, bronkodilator boleh, mukolitik, antibiotik, antiinflamasi, dan apabila teman-teman pernah mendengar, kita bisa berikan dengan terapi macrolide jangka panjang. Ini bukan sebagai antibiotik utamanya, tapi sebagai antiinflamasi sebetulnya. Kita bisa berikan dengan dosis azitromisin 1x250 atau 1x500, boleh dengan clarithromycin, boleh dengan erythromycin, bisa dalam 1 bulan. Bahkan
untuk pasien asma PPOK kita di literatur itu banyak melakukan pengobatan dengan makrolid ini bisa sampai 3 bulan sampai 6 bulan. Steroid boleh kita berikan dan jangan lupa adalah gizinya. Tapi untuk dalam pemberian antifibrotik sebetulnya itu kalau secara ilmiah atau secara patofisiologi ya mungkin ada tempat diberikan, tapi sampai saat ini belum ada evidence-nya, tapi masih menunggu hasil uji klinis. Tapi kedepannya sepertinya pemberian dengan obat-obatan antifibrotik ini sangat bermanfaat pada pasien-pasien post COVID-19. Nah, komplikasinya ya ketika sudah mengalami gejala post COVID-19 yang akan gampang mengalami adalah pneumonia, gagal napas, bisa ARDS, bahkan bisa batuk darah dan bisa mengalami pneumotoraks. Jadi pada pasien-pasien dengan gambaran fibrosis paru itu selain dia kaku, juga rapuh ya, parunya rapuh seperti jomblo kronik. Kemudian mengalami tromboemboli dan bahkan bisa koagulopati. Ini jangka panjang hipertensi pulmoner, gangguan tidur, gangguan psikologi yang paling parah adalah fibrosis paru ini. Nah, penyakit-penyakit apa? Ini banyak ya. Jadi penyertanya bisa macam-macam. Ini yang akan harus kita tangani juga dengan multidisiplin tim. Kemudian evaluasinya apa? Kita evaluasi pada pasien-pasien post COVID-19 batuknya. Bagaimana pola batuknya, perubahan gejala batuknya, kemudian kita evaluasi sesak nafasnya dan nyeri dadanya. Ya, kita bisa mengukur kepulian dari grade penyakitnya. Kemudian saturasi, labnya juga diperlukan, ronsen, paru-paru, dan evaluasi komorbidnya. Evaluasi kapan dilakukan? Bisa 1 bulan, kemudian 3 bulan, dan 6 bulan post terapi, dan nanti disesuaikan dengan perjanjian dengan dokternya. Prognosisnya sebetulnya ya kalau tergantung sih, kalau masih ringan mungkin baik, tapi kalau udah grade sedang berat tentunya kedepannya jadi kurang bagus dan meragukan barangkali. Dan yang penting konsultasi ke spesialis lain yang diperlukan sesuai dengan temuan klinis. Jadi kita tidak mengobati satu-satu, tapi kita obati secara komprehensif. Edukasi, bagaimana pasien-pasien post COVID-19 tetap melakukan protokol 3M. Kemudian yang penting kebersihan dan personal dan lingkungan, etika batuk, tidak merokok, menggunakan masker, cuci tangan dengan teratur, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Bila keluhan memburuk, segera ke pasienkes. Dan disarankan vaksinasi ya. Mungkin nanti yang penyintas juga bisa divaksin kalau sudah ada programnya nanti. Baik, ini adalah kepustakaannya. Ini nanti saya berikan PPK-nya, ada algoritmnya bagaimana untuk penanganan pasien-pasien post-COVID ini. Ini ringkasannya. Oke, baik. Saya kira yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini cukup ini saja. Barangkali nanti bisa dilanjutkan dengan sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Efriyadi atas penjelasan yang sangat lengkap, Dok. Mulai dari early infection, kemudian pulmonary fase, kemudian hyperinflammation, ARDS, MOF, sampai akhirnya penanganan post-COVID ya, Dok ya. Sangat jelas, Dok. Ya. Baik, Dok, mungkin akan kita lanjutkan ke sesi tanya-jawab untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung buka mikrofon, perkenalkan diri, lalu ajukan pertanyaannya. Boleh ke Dr. Efriyadi ataupun ke Dr. Irfan sebagai pembicara pertama. Dipersilakan. Apakah sudah ada peserta yang mau bertanya? Ya, bila belum ada, mungkin saya akan menanyakan ke Dr. Irfan. Dr. Irfan, monitor, Dok. Halo, Dr. Irfan. Ya, oke. Dok, ini tadi ada pertanyaan waktu dokter menjelaskan materi yang pertama, Dok. Saya bacakan ya, Dok, dari teman-teman HCU di RSUD. Saya jawab ya sebenarnya. Oh, sudah ya, Dok. Oh, baik. Oke, jadi ada pertanyaan mengenai bagaimana cara mengukur. Oke. Selamat siang Dr. Irfan, izin bertanya Dok, dari slide cantum indikasi rekrutmen manuver ada pada low lung compliance ini, kalau kurang 3% H2O ya. Bagaimana cara pengukuran lung compliance tersebut? Apakah dari nilai PIP atau dari PIP Plato dari hasil eksplorasi post hold? Ya, terima kasih. Ya. Jadi
sebenarnya kita nggak usah capek-capek ngukur dihitung-hitung kan. Jadi lung compliance itu perbandingan antara perubahan volume dibandingkan dengan perubahan tekanan. Jadi bisa dibayangkan kalau compliance-nya itu bagus ya, jadi elastis tidak ada perubahan struktur anatomis gitu. Perubahan tekanan sedikit saja, misalnya dari PIP 5 ke 8 itu akan menghasilkan perubahan volume atau tidal volume yang lebih besar. Itu jadinya high compliance gitu ya, bisa dengar gitu. Nah, kita mengukurnya sebenarnya kalau mau bisa sih. Jadi kalau misalnya yang statis itu di fix berapa pressure berapa, dilihat volumenya berapa, itu nanti dapat angkanya berapa. Tapi sebenarnya di ventilator tuh ada tuh nanti di tulisannya itu C stat itu ada tulis angka berapa ya. Itu yang kalau mau mengukur gitu. Nah, dia ada dua, ada yang ada yang statik, ada yang dinamik. Kalau yang dinamik itu adalah kita ngukur dari tiap peak, dari poin ke poin tiap kali napas. Jadi tidal volume itu dibagi dengan peak inspiratory pressure yang kita dapat dikurangin PIP. Nah, kalau yang statik itu tidal volume dibagi dengan PIP laut itu dikurangin PIP gitu. Tapi sebenarnya nggak usah capek-capek, itu ada di mana ventilator. Jadi kita tinggal lihatnya di ventilator. Itulah guna alat mahal ya, jadi kalian nggak usah berpikir keras gitu. Siap, dokter. Coba sekarang lihat di Bella Vista-nya pasti ada, karena Bella Vista itu udah sangat canggih sekali. Gitu. Siap, 86 dok. 86 dok. Oke. Terima kasih dok. Iya, oke. Terus lanjut deh. Pertanyaan berikutnya apa lagi nih? Oke, baik dok. Terima kasih untuk penjelasannya. Dari teman-teman peserta masih ada mau bertanya ke Dr. Irfan, dipersilakan. Terus ada lagi pertanyaan gini nih dari Diar Savatina ya, mana sebentar sih. Oke. Selamat siang dokter, izin bertanya pada kasus pasien konfirmasi COVID simatik sedang berat di suatu RDS. Kami sering menemukan pasien yang telah menegatif namun tetap desaturasi. Bagaimana penjelasan medisnya? Oke, tadi dokter Freddy udah jelasin ya. Jadi kalau terjadi infeksi dari virus COVID, diinfiltrasi merusak struktur dari struktur dari alveolus dan jaringan penyokong sekitarnya, timbullah masuk cairan interstisial ke dalam alveolus, kemudian terjadi peregangan dari pelebaran jarak dari alveolus ke kapiler ya, sehingga mengaruhi gas exchange. Kemudian juga terjadi kerusakan dari sel-sel epitelis sekitar, pneumosit tipe 2, sorry kalau saya nggak salah. Nah, terus ada deposit trombosit segala macam. Dan itu proses yang kalau kita tidak hentikan seperti kata Dr. Effendi tadi, itu akan menyebabkan kerusakan yang permanen. Jadi virus itu ada lifetime-nya, ada umurnya, gitu ya. Jadi yang kita periksa itu kalau virusnya negatif, dia kerusakannya akan berlangsung terus, ya. Bisa diperberat oleh misalnya dari penggunaan ventilator misalnya, atau dari secondary insult dari manifestasi bakteri. Tadi Dr. Effendi katakan bahwa bisa menimbulkan sitokestrol, itu bisa menimbulkan penurunan daya tahan tubuh ya. Jadi bisa timbul manifestasi infeksi bakteri atau jamur juga bisa. Jadi kalau mau gampang analoginya adalah gini, virus itu adalah api ya, kemudian paru-paru itu adalah rumah. Jadi kalau mau rumahnya tetap utuh, kalau mau kebakaran tuh sebelum kebakarannya hebat, itu kita sudah padamkan dari awal gitu loh ya. Gitu. Kalau nggak kita padamkan, itu rumah mungkin tetap utuh, tapi sebenarnya dia udah rusak. Jadi bangunannya mungkin tetap ada, tapi atapnya udah bolong, ya, kabel-kabelnya, ductingnya juga udah nggak bisa dipakai, ya, ledengnya juga, pipa ledengnya juga bisa dipakai. Itu sama seperti itu. Jadi dengan kata lain, kita padamkan apinya udah padam, virusnya udah nggak ada, tapi sebenarnya kerusakan tetap ada, gitu. Itu analoginya. Jadi kalau pada kondisi COVID ini. Jadi memang tidak heran pada kondisi long COVID di mana ya, pemeriksaan swab PCR itu sudah negatif atau CT-nya rendah, pasien-pasien tertentu itu bisa memang terjadi desaturasi. Plus kemungkinan tadi ada kemungkinan secondary infection, baik itu dari bakteri atau dari jamur. Dan itu dari penelitian di Italia juga dibuktikan dari pasien-pasien yang dilakukan
otopsi postmortem itu ditemukan adanya infestasi jamur. Jadi tidak berarti juga bahwa kalau negatif itu pasti pasien itu langsung saturasi membaik. Kira-kira gitu, itu mesti dipahami teman-teman. Mungkin Dr. Efriadi bisa menambahkan. Baik, menambahkan yang disampaikan dari Dr. Irfan tadi ya. Jadi yang seperti kita sampaikan di awal tadi, ketika virus masuk ini dia tidak akan berlangsung lama dalam tubuh kita. Mungkin 10 hari sudah maksimal di dalam, kemudian dia akan mengalami viral load yang mengalami penurunan. Tapi dalam jangka waktu 10 hari tadi, ketika ketemu pada pasien-pasien dengan komorbid, itu kerusakannya sudah luas. Dan dia cepat merusak, tapi proses penyembuhannya akan terhambat gitu kan. Jadi ini kalau kita analogikan seperti hatinya dirusak oleh mantan gitu kan, jadi sakit hatinya sampai berkelanjutan gitu ya. Nah, ketika dalam proses penyembuhan itu berlangsung lama ya, jadi tidak bisa dalam waktu berhari-hari seperti pneumonia biasa, dia bisa berlangsung sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Makanya kita pikirkan pada pasien-pasien dengan penyintas tadi kira-kira apa yang bisa kita berikan. Makanya dengan adanya acara ini kita lebih aware dengan pasien-pasien seperti ini, untuk kontrolnya pasien ke depan seperti apa, dan untuk porsi latihan nanti seperti apa. Kemudian pada yang muda-muda sebetulnya jangan sombong dulu ya. Barangkali kalaupun nanti kena ya jangan sampai ya. Itu tetap ada kemungkinan nanti paru kita akan mengalami fibrosis. Seperti yang di algoritma tadi kan ada namanya ada keluhan tapi ronsanya normal gitu kan. Tapi sebetulnya sudah ada fibrosis di parunya, jadi tetap ada potensi buat menjadi fibrosis walaupun usia kita masih muda dan tanpa komorbid. Pesan yang ini disampaikan tetap jaga 3M gitu kan, jaga kondisi psikologis dan jangan stres, itu intinya. Terima kasih Om. Baik.